Perkenalkan, namaku Anis. Umurku 32 tahun. Cukup cantik menurut orang-orang. Bahkan menurut tetanggaku, aku sangat cantik. Hingga mereka bilang aku mirip artis. Setiap kali aku keluar rumah, aku selalu memakai jilbab panjang yang tersampir hingga pinggang, lengkap dengan jubah panjang yang menutupi seluruh tubuhku. Aku pun aktif di dalam pengajian dan ceramah-ceramah yang ada di lingkungan desa maupun luar desa. Sering diadakan di lingkungan tempat tinggalku. Memang ku akui aku agak kesepian. Sejak 5 tahun perkawinanku, kami juga belum dikaruniai seorang anak atau momongan. Saat-saat suami tak di rumah, aku sering khawatir dan cemburu. Takut dia akan mencari perempuan lain yang bisa memberikan anak. Demikian pula saat suamiku sedang sibuk atau lelah dan tak banyak omong. Aku sudah cepat curiga dan cemburu pula. Aku sering membesarkan hati sendiri bahwa tak ada yang kurang dariku. Pakaian Islam, kulit putih, tak mungkinlah suamiku mencari wanita lain di luar sana. Mungkin tak ada yang lebih sempurna dariku. Pada suatu ketika, karena aku ada sedikit gangguan kesehatan, aku pergi berobat ke klinik dokter yang tidak jauh dari rumahku. Biasanya suamiku sendiri yang mengantar. Akan tetapi, karena sedang sibuk tugas keluar kota, jadi aku harus ke dokter sendirian. Hari itu, aku memakai jubah panjang yang berwarna putih, serta jilbab berwarna merah muda yang juga panjang. Ciri khas pakaianku seperti itu. Akan tetapi, aku santai saja, karena memang tidak ada urusan lain bagiku hari ini. Ditambah pula, Mas Andi keluar kota untuk 1 minggu. Jadi, sejak kemarin pagi, aku juga tak perlu masak. Sesudah beberapa saat menunggu, aku berasa kepengin pergi ke toilet. Sesudah melalui lorong klinik yang cukup panjang dan deretan pintu toilet untuk laki-laki, aku sampai di toilet perempuan. Pada saat itulah dari peristiwa itu terjadi hingga tertulislah cerita romantis, cerpen romantis seperti ini. Tanpa sengaja, aku melewati toilet laki-laki. Aku sedikit menengok ke sebuah toilet yang pintunya memang terbuka. Aku langsung tertegun dan sangat kaget, seakan tersengat listrik yang sangat dahsyat. Kusaksikan seorang lelaki sedang berdiri buang air kecil. Dan kulihat jelas sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan yang singkat itu, aku sudah tak mampu membayangkan. Aku masih tertegun.
saat lelaki itu menengok keluar dan melihatku sedang mengamatinya. Dan aku juga malu pada diriku sendiri sebagai istri ataupun wanita sebagaimana yang aku gambarkan di atas tadi. Tapi entahlah, barangkali lelaki tadi telah sempat melihat mataku yang setengah melihatnya. Aku sendiri menjadi resah. Hingga sepulang berobat itu perasaanku terus terganggu. Aku akui karena peristiwa itu saat selama aku menunggu panggilan dari tugas klinik, pikiranku terus melayang-layang. Aku tak mampu menghilangkan ingatanku pada apa yang sudah kusaksikan. Dan tidak sebagaimana biasanya anganku ini terganggu. Bayangan akan seandainya ini terus terbayang dalam pikirku. Jantungku terus berdegup kencang dan cepat. Entah apa yang ku mau ini. Kenapa aku jadi begini? Seorang Anis yang cantik, terhormat, dan alim tak boleh berpikir seperti itu. Tapi justru kini aku mulai mencari-cari siapakah sebenarnya dia. Ku tengok-tengok di antara pengunjung yang berada di ruang tunggu dan juga sepintas yang ada di teras, bahkan halaman kebun. Namun aku tak pernah menjumpainya lagi. Khayalanku bahkan terus bergerak menjadi demikian jauh. Pikiranku benar-benar terganggu. 2 hari kemudian, saat aku sedang menyirami bunga di halaman, ku dengar suara pengepul koran bekas lewat depan rumahku. Koran bekas, koran. Teriaknya yang khas. Sudah lebih dari 3 bulan. Koran bekas numpuk dekat lemari buku. Aku pikir ku jual saja untuk mengurangi sampah di rumahku. Tanpa banyak pikir lagi, "Bang, tunggu. Aku punya koran bekas." Sambil aku beranjak memasuk rumah untuk mengambilnya. Namun, ternyata koran sebanyak itu cukup berat. Kuputuskan biar si abang itu saja yang mengambilnya. Kusuruh dia masuk, sekalian membawa timbangannya. Sesudah membereskan dan mengikatnya dengan rapi dan menimbangnya, dia memberikan uang sebesar 15.000 padaku sebagai harga koran tersebut. Saat menyerahkan uang di ruangan tamu, tangannya setengah meraih dan kurasakan hendak memainkan tanganku. Orang yang telah membuat jantungku berdebar keras-keras. Semula aku hendak marah, namun kini aku mulai ragu. Hatiku bicara lain. Bukankah dia yang telah mampu membuka hatiku resah gelisah? Bu Anis yang alim kini tertegun penuh dengan keinginan di hadapan seorang pengumpul koran bekas. Tak terelakkan lagi, mataku mencari-cari. Mataku menyapu pandang padanya.
baju biasa berkaos oblong. Ku memperhatikan celana jeans yang kumel. Namun bila dilihat lebih jelas lagi, ternyata abang ini bersih dan rasanya saya pernah lihat abang ini. Begitu aku pulang, dia melihati aku dengan pandangan yang tajam menusuk. Terus terang, aku jadi takut dan bergidik. Mau apa dia ini? Dan yang terjadi adalah alangkah pastinya. Oh ya, aku melihat ibu di klinik itu. Waktu itu ibu menengok aku yang sedang di dalam toilet ya. Katanya menjelaskan, aku gak setuju dengan tuduhannya itu. Namun apa sih artinya? Toh terbukti dia telah menggetarkan jiwaku saat itu dan sekarang. Aku sering berbagi dengan perempuan di luar istriku, Bu. Aku tahu kebanyakan perempuan suka dengan apa yang aku punya. Aku sangat tahu fisiknya. Tanpa ragu, dia membanting dan merobek-robek apa yang aku punya. Dan yang lebih hebat lagi adalah bagaimana seandainya dia bukan hanya menarik hati saja, tetapi juga berbuat yang tidak. Apa jadinya? Dia telah melumpuhkan pertahanan diriku yang berjilbab ini. Enggak bang, cukup. Terima kasih. Sudah tinggalkan saja saya. Tinggalkan rumah ini. Kataku panik, cemas, takut, dan rasanya pengen nangis atau minta tolong tetangga. Akan tetapi semuanya itu langsung musnah ketika tanpa terasa tanganku telah berada dalam genggamannya. Lihat aja dulu Bu, jangan takut, aku gak akan menyakiti kok. Fisiknya setengah bergetar, terdengar begitu penuh pengalaman dan sangat menggigir. Dan aku benar-benar menjadi korban tanggapannya, seperti rusa kecil dalam terkaman singa pemangsa. Lihat dulu Neng, suruhnya. Dan sekali lagi aku menjadi begitu penurut dan kusaksikan apa yang memang sangat ingin kusaksikan dalam 2 hari yang lalu. Aku masih mengenakan jilbab panjang berwarna hitam. Kini tengah berhadapan langsung dengan seorang pria yang bukan suamiku. Dan aku tengah terpesona. Ini bukan saja pesona, ini merupakan sensasi bagiku. Ibu Anish yang santun dan alim, istri manajer yang juga insinyur itu, ini aku tergetar dengan jantungku yang berdegup-degup memukul dada mataku. Nanar menatap punya lelaki lain. Yang kemudian kudengar adalah sepertinya suara jauh dari angkasa yang penuh vibrasi. Banyak juga kok ibuku yang sudah mendapatkan dan minta lagi. Bagaimana aku mampu mengelak sementara aku sendiri serasa lumpuh sendi-sendiku. Aku tersadar. Aku jadi sepenuhnya sadar. Namun segalanya tengah berlangsung demi menunggu harapan. Aku tak mampu lagi untuk menghindar, baik dari kekuatan fisikku maupun dari tekad yang dikuasai rasa bimbang. Bahkan
Pada suamiku aku tak pernah merasakan hal semacam ini. Entah kekuatan apa, aku tak mampu mengelak si abang ini berbuat padaku. Selama 3 jam hingga hampir sore, aku mendapatkan sesuatu yang beruntung hingga 10 atau 12 kali. Aku tak mungkin melupakan pengalaman ini. Karena lelah yang kudapatkan, aku pun tertidur. Saat terbangun, telingaku mendengar telepon berdering. Aku bangun dan lari untuk mengangkatnya. Mama, apa kabar? Sehat? Aku sedang berada di pusat kerajinan di Balikpapan. Banyak barang-barang artistik di sini. Pasti kamu senang. Mau dibeliin apa? Demikianlah kebiasaan suamiku kalau bertugas keluar kota. Dia selalu sempatkan mencari barang-barang kerajinan asli setempat. Dia tahu aku sangat menyenangi barang-barang macam itu. Kasihan, sementara dia bekerja keras jauh dari rumahnya, dia telah kehilangan permatanya. Ternyata segampang itu aku telah meninggalkannya dalam sebuah dengan si abang tukang koran. Masih pantaskah aku menjadi istri yang alim dan terhormat? Kulihat si abang tadi telah pergi dan meninggalkan sedikit uang bekas jualan koran tadi. Aku masih termangu hingga sore mengendap dan menggelap. Aku gak tahu aku ini menyesal atau tidak atas apa yang aku perbuat. Bahkan aku juga lupa Mas Adi mau belikan apa tadi. Yang aku ingat hanyalah 10-12 kali aku telah mendapatkannya dalam waktu yang kurun sangat panjang dengan si abang menjual koran bekas.